Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk istiqomah. Lantas apa maksud daripada istiqomah tersebut? Meskipun kata istiqomah ini adalah termasuk minal alfadhil mutadawilah baina aidin nas, manusia banyak sekali menggunakan kata istiqomah. Yang istiqomah dong pengajiannya, yang istiqomah ya baca Qur'annya, yang istiqomah ya khidmahnya, yang istiqomah ya belajarnya, dan lain seterusnya. Secara bahasa, istiqomah ini artinya as-sabatu wad dawamu wal istiqraru ala syai'. As-sabat artinya keteguhan, al-istiqrar artinya tegak, ad-dawam artinya berkelanjutan di atas sesuatu. Teguh, tegak berdiri, bukan hanya sebentar tapi berkelanjutan di atas sesuatu. Ada orang teguh tapi tidur. Ada orang teguh tapi dia tidur. Sabat ala naum. Jadi dia teguh tapi berbaring posisinya. Karena kata istiqomah ini, ibu harus tahu, diambil dari kata qoma yaqumu iqamatan yang artinya berdiri. Jadi orang yang tidur itu tidak bisa istiqomah. Dan istiqomah itu tidak bisa didapatkan dengan istirahat. Tak bisa. Syarat istiqomah secara bahasa ini berarti apa? Satu, dia teguh. Bukan hanya teguh, tapi dia tegak berdiri. Bukan hanya tegak berdiri terus duduk lagi, tapi dia berkelanjut di atas sesuatu. Dari makna ini saja kita sudah tahu. Wajar kalau para ulama mengatakan mustahil istiqomah dicapai kecuali oleh hamba pilihan. Mustahil istiqomah itu dicapai kecuali oleh orang-orang pilihan. Kalau secara istilah, itu kan secara bahasa. Mulazamatu ma ja'a bihi din. Berkesinambungan dan terus mengerjakan perintah-perintah agama. Dan juga menjauhkan diri
secara konsisten dari larangan-larangan agama yang sifatnya lahir maupun batin. Konsisten di dalam menjalankan seluruh ajaran agama dan juga meninggalkan larangan agama baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Karena ada orang yang menjalankan sesuatu yang zahir tapi yang batinnya luput. Di sini semua sholat 5 waktu. Tapi dalam sholat itu kita dilarang untuk beraktivitas hatinya itu selain daripada menghadap kepada Allah. Makanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan jiwaku sepenuhnya kepada diri yang menciptakan langit dan bumi, kepada zat yang menciptakan alam semesta ini. Tapi orang sholat kadang-kadang isinya ada riya. Orang sholat masih mikir omongan orang lain, masih mikirin ngomongin orang lain, masih khawatir terhadap rezeki yang sebenarnya akan selalu mengikuti manusia sampai dia mati. Jadi mengkhawatirkan rezeki itu dosa, Bu. Aduh, kayaknya besok saya nggak bisa makan nih. Rezeki itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencari beda nggak? Kalau memang seandainya rizki tersebut, ini agak meluas lagi nih maknanya ya, sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat yang membahas tentang makna istiqomah. Kalau memang rezeki itu ditentukan oleh kerja keras, rata-rata orang sukses kan bilang, ini karena kerja keras saya. Saya ingin tahu, Bu, lebih keras mana pekerjaannya dengan kuli bangunan? Logikanya harusnya gaji yang lebih besar adalah milik kuli bangunan. Bisa dipahamin, Bu? Oke. Jadi mengkhawatirkan rezeki itu dosa. Banyak nggak orang sholat mengkhawatirkan rezeki? Iya, termasuk saya. Dalam sholat aja masih bisa dosa. Jadi sudah bisa dikatakan istiqomah? Ya belum. Jadi ibu-ibu harus paham dulu nih. Kita akan membicarakan sesuatu yang dalam. Bukan hanya sesuatu yang menjadi pemanis majelis. Tapi saya ingin dan saya berharap Allah itu memberikan hidayah kepada kita semua dengan pengajian kita pada waktu duha ini, sehingga kita benar-benar bisa mengerti makna istiqomah dan memohon pertolongan Allah, sehingga kelak mungkin nanti nggak tahu kapan, bisa jadi nanti siang, bisa jadi nanti sore, bisa jadi besok, bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 5 bulan, bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, nggak tahu kapan kita ditakdirkan betul-betul jadi orang yang istiqomah. Jadi istiqomah secara syariat menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi larangannya yang sifatnya lahir batin. Istiqomah. Bagaimana sekarang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah ini kan zat yang menciptakan kita. Zat yang menciptakan semua yang ada pada diri kita, bahkan keinginan kita sendiri. Jadi ibu harus tahu dulu, ibu tidak mungkin bisa istiqomah kalau ibu tidak mengerti kepasrahan total kepada Allah. Jadi memasrahkan baik darah, kulit, kemudian tulang, kemudian perasaan, itu dipasrahkan total kepada Allah Rabbul Alamin. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita, yang merancang kita, kan kasih buku panduan.
saya perintahkan kamu untuk bersikap istiqomah. Di dalam surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka wajib bagi kalian itu untuk mengikutinya. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kamu mengikuti Bismillahirrahmanirrahim, jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian itu tercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tidak ada jalan lain selain agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kemudian kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Sebagaimana mereka, wahai Muhammad, berjanji untuk tegak lurus dan kontinu untuk taat padamu, maka perlakukanlah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kamu. Ini adalah perintah Allah kepada Rasul. Ketika itu para sahabat berjanji untuk terus mengikuti selama-lamanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya begitu, Muhammad, sebagaimana mereka tegak lurus mengikuti kamu, maka kamu pun harus begitu kepada mereka. Kemudian di dalam surat At-Takwir ayat 28. Liman syaa'a minkum ayastaqim. Bagi siapa yang memiliki kehendak untuk masuk ke dalam surga, ayastaqim, maka silahkan dia tegak lurus di atas perintah agama ini dan tegak lurus menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi surga ini harganya mahal. Kalau mau dikasih harga, meskipun sebenarnya kita tidak akan pernah bisa bayar itu. Pertama, kita mau bayar surga pakai apa? Sementara yang punya surga juga memiliki kita. Ini logis nggak? Nggak logis, Bu. Ibu saya kasih uang 100 miliar. Itu uang dari saya. Terus ibu saya suruh beli barang yang saya jual. Kira-kira bagaimana itu? Masuk akal nggak itu? Enggak. Ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah diajarkan sholat, dikasih tangan buat sholat, dikasih mulut buat sholat, diilhamkan iman buat sholat, terus seolah-olah kita diberikan surga. Tapi kenyataannya pertama, kita tidak akan pernah sanggup membayar harganya surga itu. Karena dari awal kita sudah kalah. Kendati pun kita mau memaksakan makna, Bib, ini yang sholat kan saya, bukan Allah. Yang bangun malam kan saya, bukan Allah. Kalau kita mau paksakan, sekarang begini, logis nggak? Kita sholat sehari 5 waktu, cuma satu kali sholat mungkin 5 menit, ada yang 10 menit, bahkan mungkin ada yang kebut sampai 3 menit. Kita mau mendapatkan surga dengan berbagai macam kenikmatannya, mau mendapatkan hidup abadi dalam kenikmatan, mau mendapatkan sungai-sungai yang mengalir yang terbuat dari susu, mau mendapatkan kerajaan yang sangat luar biasa, yang mana disifati oleh para ulama, melihat ke atas 2000 tahun, melihat ke bawah 2000 tahun, ke sana 2000 tahun, ke sini 2000 tahun jaraknya, itu bagi orang yang surganya paling rendah. Bagaimana mungkin hal tersebut kita anggap fair?
dengan sedekah yang kecil sekali dibandingkan dengan kenikmatan kita, yang kita pakai, yang kita makan. Sedekah 100.000 banyak, makan 100.000 sedikit. Gak fair itu sebenarnya. Kita harus mau berpikir. Karena kalau kita tidak memasukkan makna ini ke dalam hati kita, percuma kita mengaji masalah istiqomah ini. Oh, ini surat ini, ayat segini dicatat, tapi nggak pernah masuk. Nggak pernah bisa menggerakkan tubuh kita untuk merasa hina di hadapan Allah, nggak bisa apa-apa di hadapan Allah, tapi tetap konsisten bahkan melebihi manusia normal pada umumnya. Nah, di sini kita harus sadar dulu, oh, rupanya surga ini harganya mahal. Udahlah saya ini kalah karena segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak menunaikan hak ini. Terus kira-kira mau masuk surganya bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan istiqomah sementara berdiri tegak di atas sesuatu yang benar saja belum? Sesuatu yang benar itu kan harus kita pelajari, Bu. Harus kita ketahui, baru kita tahu, oh saya berdiri di atas sesuatu yang benar. Seperti menunggu di halte bus yang benar. Itu namanya orang istiqomah. Dia tahu berdiri di atas sesuatu yang benar, dan dia berkelanjutan apapun yang terjadi, tetap menunggu bisnya itu sampai datang. Dia tidak akan beranjak dari tempatnya itu. Ini perintah Allah gitu. Siapa yang mau masuk surga, ya istiqomah. Kan sudah saya kasih tangan, sudah saya kasih mulut, sudah saya kasih mata, kecuali kamu nggak punya mata. Beb, tapi susah, bukan susah, kita malas. Kita malas. Dan kita tidak memberikan Allah Subhanahu wa taala haknya dan tidak akan pernah bisa. Apalagi selama ini kita tidak memberikan hak Allah dengan sebenar-benarnya hak. Di dalam banyak hal, di dalam keluarga, dalam melayani suami, dalam melayani anak, dalam mencari ilmu, dalam berbagi kepada sesama, itu sebenarnya bisa kita kalkulasikan. Contoh, berapa jumlah pakaian yang ada di dalam lemari dibandingkan jumlah pakaian yang sudah kita berikan. Berapa jumlah uang yang kita habiskan untuk pribadi dan berapa jumlah uang yang didermakan di jalan Allah. Berapa waktu yang kita pakai untuk main HP, berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah, baca kitab, datang ke majelis. Sebenarnya kita bisa menghitung keselamatan kita sendiri itu dengan cara yang cukup simpel. Makanya Nabi mengatakan, kamu cek dirimu sendiri sebelum nanti kamu dicek di hadapan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu sudah enak sebenarnya karena fair. Allah kasih mata, Allah kasih hidung untuk bernapas, Allah kasih telinga. Kemudian sesuatu yang sudah kita lalaikan juga, kita ini berdoa kepada Allah memintanya lebih banyak dari apa yang kita berikan. Itu sudah ciri orang gak istiqomah. Ciri orang istiqomah gak pernah minta, kalau minta bukan buat dirinya, tapi buat peruntungan orang lain. Kalau dia minta, dia cuma minta dimaafkan, biasanya begitu. Dia cuma minta kesalahannya dimaafkan, dengan ibadahnya dia tidak merasa ibadah, dengan mujahadahnya dia sholat malamnya tidak merasa dia itu punya apapun. Kalaupun dia minta karena kasihan melihat orang-orang di sekitarnya yang menderita karena kehidupan dunia. Contoh, melihat tetangganya miskin. Dia doa bukan minta kekayaan untuk dirinya, tapi kekayaan untuk tetangga. Kenapa Nabi mengajarkan kita itu doa untuk jadi kaya? Nabi mengajarkan kita doa untuk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini sehingga meminta kekayaan itu bukan sebuah dosa. Tolong dicatat itu. Kalau Allah mengatakan orang yang minta kaya kepada saya dosa, bisa aja Allah bikin begitu. Di sini ibu-ibu tadi sebelum datang ke sini ada nggak yang berdoa minta air putih? Kok nggak jawab, Bu?
Ada nggak yang berdoa minta udara? Ada nggak yang berdoa minta nafas? Ada nggak yang berdoa supaya hidungnya tetap intact di sini? Ada nggak yang berdoa supaya rambutnya nggak rontok semua? Ada nggak yang berdoa supaya dapat rezeki AC? Ternyata Anda tidak berdoa dikasih. Jadi kalau Allah pengen mengatakan kamu kalau doa minta kaya, kamu saya hukum, berhak banget Allah itu. Saya dari rumah nggak minta doa dikasih air putih, dikasih air putih. Saya dari rumah nggak minta beginian, dikasih beginian. Kita harus paham dulu posisi kita ini sebagai siapa. Kita ini mohon maaf bahasanya Bu ya, bukan kasar, tapi kenyataan tuh pahit. Kita ini jongos dan budaknya Allah. Harus paham dulu kita. Biar nggak sok kita. Kita ini jongos, tapi kita jongosnya pekerjanya Allah. Kalau ibu lihat orang bekerja di sebuah enterprise, dia bekerja 11 jam, Mercy aja dia nggak bisa beli. Janganlah udara, Mercy aja dia nggak bisa beli. Tapi bahkan orang yang tidak bekerja untuk Allah, dalam artian apa? Dia bermaksiat, tetap Allah kasih udara, bahkan Mercy pun kadang orang begini dikasih. Jadi kita ini kerja buat siapa sebenarnya ini? Kenapa kita kerja sama makhluk yang nggak bisa ngasih kita apa-apa, tapi kita lupakan pekerjaan kita kepada Allah yang sudah memberikan kita segalanya. Ini makna yang sangat realistis dan menyentuh semua aspek kehidupan manusia dimanapun, kapanpun, siapapun. Karena kita ini adalah budaknya Allah dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menuntut kita. Tapi kita cuma disuruh sholat 5 waktu. Terus masih ada orang yang mengeluhkan keadaan hidupnya. Ini orang, mohon maaf, kurang ajarnya sangat berlebihan pada Allah. Makanya kata para ulama, orang yang protes mengatakan Allah tidak adil, itu sudah murtad dari agama Islam. Allah tuh nggak adil. Berarti dia menisbatkan kezoliman kepada Allah. Zolim itu kekurangan atau kelebihan? Kalau zolim itu sebuah kelebihan, ibu pasti mau saya panggil zolim. Saya tanya, ibu mau nggak dipanggil zolim? Hai zolim. Mau bu? Kalau ibu saja tidak mau dipanggil zolim, maka apakah berhak seseorang memanggil Allah dengan sebutan zolim meskipun diperhalus? Nggak adil. Serem ya? Orang kalau nggak tahu terima kasih begitu. Saya gampangin maknanya. Ibu kesel nggak bu? Ngelihat anak yang udah diurusin, kesel nggak? Allah tuh nggak kenal kesel, karena kesel itu min infialat, dari reaksi. Allah itu beraksi nggak bereaksi. Kalau manusia itu dia bereaksi, marah itu karena ada perbuatan orang lah, betul? Allah nggak begitu. Allah yang ciptakan kejahatan, Allah yang menghukum. Sementara kita, kegiatan kita aja kita nggak bisa ciptakan, apalagi kegiatan orang lah. Maka sudah definit, itu sudah pasti bu, bahwa ibu akan dibuat marah oleh sesuatu yang lain. Contoh anak, dilahirkan, dikandung, digantikan popoknya, dikasih makan, disuapin, dinasehatin, diajarkan agama. Ternyata anak tersebut dia durhaka sama orang tuanya. Setelah begitu banyak yang dihabiskan dan dikorbankan, dia memanggil ibunya dengan sebutan yang kasar. Ini ibu kepada anak. Makanya ada kisah Malin Kun, ada kisah Alqamah, yang mana nggak bisa wafat sebelum diridhoi oleh ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini bukan ibu. Allah ini Tuhan yang sangat pengasih, sehingga kita ketika berbuat salah nggak langsung ditampol sama malaikat. Coba kalau hukumannya itu kontan, apa nggak bonyok tiap hari kita? Ngomongin tetangga, ngomongin orang, langsung diselengkat sama malaikat. Apa nggak patah kaki kita bu? Makanya jangan protes dong. Kalau Allah itu tidak langsung mengabulkan keinginan kita, karena Allah tidak langsung juga menghukum kita.
Saya sudah sholat. Sholat nggak khusyuk padahal. Tapi saya sudah sholat, Bib. Saya sudah baca Quran, saya sudah zikir. Aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kata kamu. Padahal Allah tahu hakikatnya. Dan seandainya kamu sudah melakukan itu, apa yang membuatmu merasa berhak untuk dipenuhi keinginannya? Maka takut kita itu minta sebenarnya sama Allah. Kalau untuk diri kita sendiri, selain kita minta selamat. Saya mau minta apa, saya berpikir. Saya mau minta dimudahkan untuk menghafal Quran. Nah, yang lagi ngapalin, ini Mas Kanul Hufaz ya? Bukan, dari mana ini? Al-Firdaus. Firdaus mana? Hidayatullah. Siapa kiainya? Siapa ustadznya? Nggak tahu. Oh, nggak dengar saya, tapi oh aja lah ya. Nah, kamu mau menghafal Quran itu pertama untuk siapa? Tolong jawab. Untuk dirimu. Supaya kamu jadi orang yang benar. Jadi kamu itu dengan menghafal Al-Quran itu bukan untuk siapa-siapa. Kata guru saya, Profesor Dr. Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani. Beliau ini dokter bedah, sekaligus mursyid Thariqah Syadziliyah di Mesir. Orang alim. Kalau lagi safar kemana-mana ke Indonesia, setiap 3 hari hatam Quran. 3 hari. Itu kalau lagi safar. Kalau lagi di Mesir ya, nggak tahu mungkin sehari hatam Quran. Beliau bilang, seumur hidupku, aku tidak merasakan sebuah ibadah yang nikmat melebihi dari hatam Al-Quran pada saat aku sholat. Karena orang yang sedang sholat bermunajat kepada Allah, yang dibaca semua di dalam Al-Quran dan dia faham. Jadi kalau ada anak-anak mau baca Al-Quran, dikasih tahu dulu pelan-pelan. Bahkan kami itu punya salaf-salaf kami, Sada Alawiyah di Hadramut. Kalau anak-anak kami itu minta mainan, maka anak-anak kami akan kami perintahkan untuk sholat 2 rakaat dan minta mainannya kepada Allah. Baru kami belikan mainan. Sehingga anak-anak tersebut faham. Oh, bahwasannya yang memberikan mainan itu bukan ayah saya, bukan ibu saya, tapi Allah. Dari kecil. Sholat dulu 2 rakaat. Apalagi ini hafal Quran. Jadi hafal Quran buat siapa? Bukan buat supaya dibilang hafizo, oh hafizo, al-hafizo. Nggak penting itu, beneran nggak penting. Karena banyak orang-orang yang hafal Quran diazab juga sama Allah. Sebagaimana banyak ulama dan penceramah bakal diazab sama Allah. Itu banyak. Jadi kalian hafal Quran kenapa? Karena tahu kalian tuh nggak benar dan nggak akan bisa benar kalau kalian itu tidak menghafal dan memahami Al-Quran. Itu dulu. Supaya memantaskan diri, meskipun nggak akan pernah pantas kita ini jadi hambanya Allah. Ada orang Bani Israel itu sholat, dia ibadah 500 tahun, ketika di hadapan Allah, kata Allah, kamu masuk surga karena kasih sayangku. Kata orang itu, nggak mau ya Allah. Saya ini sholat 500 tahun, mana bekas pahala saya? Dihisap sama Allah menggunakan 1 bola mata. Ternyata 500 tahun kamu ibadah, tidak cukup untuk sekedar mensyukuri 1 bola mata yang kuberikan padamu. Dan kita sebentar lagi akan menghadap kepada algojonya Allah, Israel. Sebentar lagi. Tinggal nunggu giliran aja. Mau kecil kayak kamu, tetap aja bisa diambil. Israel tuh nggak mandang bulu, oh ini yang tua, ini yang muda. Enggak. Kadang-kadang orang tua hidupnya tambah panjang. Yang 5 tahun mati duluan, bahkan sebelum dilahirkan pun mati. Jangan ketawa-ketawa. Kamu pikir masa depan cemerlang, bagus ya, tapi kamu juga bisa mati. Sama dengan yang ngomong ini. Mau cepat atau mau lambat? Nah, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang berat, Bu. Kalau ringan namanya istirahat. Makanya dari kata akar katanya saja sudah nggak nyambung antara istirohah yang artinya rohah, duduk, ada orang istirahat berdiri, ada istirahat di tempat.
Itu kalau orang upacara, istirahat, nggak juga sebenarnya, nggak istirahat, sama-sama berdiri aja. Ya kan? Cuma gaya berdirinya bisa begini, istirahat di tempat gitu kan. Tapi kalau kita lihat akar katanya istiqomah, itu ya koma, berdiri begini. Berdiri tegak, teguh dia, dipanggil dari kanan, sini. Ayo ke sini. Enggak, di sini aja. Dari kiri dipanggil, yo maksiat. Sini. Ayo gibah. Enggak. Bu, kalau ibu tanya, Habib Ges ini peduli nggak dengan jamaah majelis Nurul Qalbi? Saya jawab, saya tidak peduli, Bu. Kenapa? Karena nasib saya aja belum jelas. Jadi ngapain juga Habib datang sini? Karena saya jongosnya Allah. Kata Allah, ajarkanlah ilmu agama. Kata Nabi, ajarkanlah ilmu agama. Saya masih punya mata kan, Bu? Masih punya mulut kan? Kecuali saya dibikin bisu sama Allah, berarti kewajiban saya datang ke Nurul Qalbi ini hilang. Nggak mungkin saya ngajak, nggak mungkin. Jadi karena saya masih punya mulut, masih ada mata, masih ada badan, maka saya datang ke sini. Bukan karena ibu. Karena saya diperintah oleh ibu datang ke sini jangan sampai punya prinsip yang berbeda. Jadi kita sekarang adalah tujuannya menyelamatkan diri masing, titik. Wong nasib saya belum jelas, gimana saya bisa peduli? Bahkan sama istri saya pun saya tidak peduli sebenarnya. Meskipun saya nangis juga kalau misalkan dia menangis. Ya peduli ya Bu ya itu ya. Cuman kalau saya mikir-mikir ya mikirin diri saya sendiri aja saya kebingungan Ibu. Jujur saya sampaikan, saya kebingungan. Bagaimana nasib saya nanti di hadapan Allah kalau saya dihisap dengan hisap yang full, bukan hisap yang enteng. Semuanya detil. Itu kamu pergi kok ada niat nggak bener sih, pergi ke Nurul Qalbi, pergi ke MRBJ, kamu ada niat nggak bener, itu nggak diterima kamu perginya itu. Kamu safari dakwah ke luar negeri kemana-mana, kamu haji, umroh segala macam, nggak diterima, niat kamu nggak bener tuh. Itu kalau dihisap kayak begitu gimana nasib kita? Itu yang beramal, gimana yang nggak beramal Ibu? Akhirnya saya bingung juga. Jadi orang yang istiqomah dia harus punya iman bahwasannya dia tidak akan pernah bisa selamat kecuali dengan pertolongan yang datang dari Allah. Dan dia bertugas menjalankan semua ini semata-mata sebagai hambanya Allah, budaknya Allah, pembantunya Allah, sehingga kelak dia bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Tapi Allah sudah kasih kabar gembira bahwasannya rahmatnya itu lebih luas daripada murka. Sebagaimana surga itu nggak bisa dihitung pakai angka matematis, neraka juga nggak bisa dihitung pakai angka matematis. Contoh, kadang-kadang Allah hitung neraka ini matematis, kadang-kadang enggak. Kisah seorang yang membunuh 100 orang. Tahu Bu ceritanya kan? Tahu semua ya? Saya ajak melihat dari sisi yang berbeda. Anda tahu ceritanya, belum tentu tahu maksudnya. Ini ada orang Bu, bunuh 100 orang. Padahal kalau dalam bab taubat kita tahu, membunuh itu adalah urusannya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Hak adami bahasanya itu. Kalau 100 orang yang dibunuh ini orang biasa, itu masih agak-agak, ya meskipun nggak benar ya, tapi masih agak-agak bisa dibenarkan. Nah salah satu ya yang dibunuh ini adalah siapa? Rahib, ahli ibadah di zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada dia membunuh karena dia emosi Bu, mungkin dia dibunuh karena membunuh karena dia diprovokasi, tapi ini ahli ibadah Bu dibunuh sama dia. Nah bayangkan kalau semua yang dibunuh ini laki-laki dan punya istri. Kalau istrinya satu berarti 100 orang dibikin janda, betul? Kalau istrinya 4 berarti 400 orang dibikin janda. Kalau anaknya 10 berarti 1000 anak dibikin yatim.
Ini yang nggak logisnya begini. Dia datang ke orang alim, dalam Sahih Muslim itu disebutkan, kamu tinggalkan kampung tempat kamu membunuh, terus kamu pindah, beribadahlah kamu bersama orang-orang yang ibadah di kampung sana. Di tengah jalan mati. Datang malaikat rahmat bilang, ini hak saya. Datang malaikat azab bilang, ini hak saya, ribut. Allah utus malaikat berwujud manusia. Ini nggak logisnya, Bu. Ini yang saya katakan nggak matematis. Kata malaikat itu, silahkan diukur. Kalau lebih dekat kampung tempat dia membunuh, masukkan dia ke neraka. Kalau lebih dekat kampung dia mau tobat, masukkan surga. Masa sudah bunuh 100 orang, penyelesaian masalahnya hanya disuruh manggil BPN, disuruh ngukur tanah. Ini saya bilang tadi, Bu. Allah ini kalau mau masukin orang ke neraka semaunya, mau masukin surga juga semaunya. Maka jangan macem-macem sama Allah begitu loh. Kamu ibadah, kamu bisa saya masukin neraka. Orang yang dia kelihatannya nggak ibadah, kalau akhir hayatnya saya matikan husnul khotimah, dia masuk surga. Kalau kamu ahli maksiat, jangan kamu putus asa. Kalau kamu ahli ibadah, takut kamu karena kamu bisa mati dalam keadaan kafir. Nggak logis, Bu. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan oleh Allah, bumi tempat dia mau tobat disuruh melipat 1 jengkal. Kan nggak logis, bunuh 100 orang, yang dibikin janda banyak, yang dibikin nangis banyak. Orang dibunuh kan nggak enak, Bu. Ngeri, Bu, perasaannya. Dia misalkan dibunuhnya ditusuk, bayangin. Misalkan dibunuhnya dipenggal, bayangin. Misalkan dibunuhnya menggunakan kampak, menggunakan 100 orang. Nggak logis. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa Allah itu Rahim. Allah merahmati orang beriman. Tapi kita juga harus tahu Allah ini nggak peduli kalau masukin orang ke neraka itu. Nggak peduli anak siapa, hartanya seberapa, masuk neraka aja. Nggak ada urusan, kamu punya saya kok. Ini air minum, boleh nggak saya masukin kulkas? Kalau saya rebus, punya siapa Bu? Sebab punya saya. Makanya saya berhak ngapa-ngapa. Nah sekarang Ibu seperti air minum ini di hadapan Allah. Mau Allah rebus, boleh. Maka dipikir-pikirin, Bu. Saya kemarin umroh tuh, ini kisah, Bu, ya. Sakit 9 hari, lagi umroh sakit 9 hari, umroh Ramadan. Sakit 9 hari. Naik pesawat 9,5 jam pulang ke Indonesia 38,7 atau 39 dalam waktu 9,5 jam. Harus Ibu tahan rasa panas itu. Hidung saya tidak bisa untuk bernafas, dada saya dipenuhi dengan riak. Dalam keadaan AC pesawat mati dan panas. Kalau saya mau nafas, maka saya harus minum air. Kalau saya minum air, otomatis saya harus ke toilet, ngantri satu toilet, emak-emaknya 4. Satu emak-emak kan setara 10 orang. Coba, Bu, Ibu bayangin. Ibu tidak mengalami, insya Allah. Tapi coba Ibu bayangin. Itu penderitaan yang sangat luar biasa, yang orang itu nggak bisa merasakannya. Hanya bisa ya dengar ceritanya aja. Tapi setiap detik itu menderita, Bu. Karena saya melihat jam setiap detik itu. Kenapa belum sampai? Kenapa belum sampai? Semakin menderita, Bu. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa begitu, saya diperlihatkan setengah sadar, setengah nggak sadar. Mau dibilang halusinasi silahkan, mau dibilang ngayal silahkan. Tapi itu pandangan itu sangat jelas. Setengah sadar, setengah nggak sadar. Padang putih gitu. Saya berdiri hampir di atasnya, pakai baju alhamdulillah. Terus saya mengatakan, ya Allah, apakah ini mahsyar? Apakah sudah tiba waktunya? Kalau ternyata panas badan ini begitu menyiksa bagi saya, maka bagaimana kalau di kuburan?
dan saya tidak selamat, engkau tidak maafkan saya. Maka bagaimana pada saat nanti di mahsyar, ketika matahari begitu dekat dengan kepala dan banyak orang itu tidak berbusana? Maka bagaimana nanti di atas sirat? Karena sirat itu bukan di atas AC, Bu, di atas neraka jahanam. Di sini Ibu pernah coba nggak tes berdiri di atas wajan? Loh, ini nggak bercanda, Bu. Saya tanya, sudah ada yang pernah mau coba nggak berdiri di atas wajan? Wajan nyalain cetok gitu. Terus Ibu coba taruh kakinya di situ sedikit aja. Lalu saya bilang, kalau begitu percuma juga ya Allah. Kalau saya beramal tapi engkau nggak maafin. Percuma juga ya Allah. Kalau saya bikin pesantren, saya nggak dimaafin. Saya lagi bikin pesantren, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sudah lantai 1 sudah mau selesai. Kita mau bangun 4 lantai. Insya Allah rencananya untuk tahfizul Quran dan juga menghafal hadis Sahih Bukhari. 7.275 hadis. Saya bilang, berarti kalau saya dimuliakan orang nggak ada artinya ya Allah. Saya punya harta juga nggak ada artinya. Kalau ternyata nanti saya harus duduk di atas wajan, saya bilang. Panas kayak begini aja saya nggak sanggup. Maka saya bilang, ya Allah, saya ridho apabila seumur hidup saya dibikin sakit. Yang penting ketika saya mati, engkau maafkan saya. Mendingan sakit 60 tahun, terus selamanya sehat. Atau sehat 60 tahun, terus selamanya sakit. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, yang pertama, Bu. Yang pertama. Mendingan mana? Sakit sebentar, 60 tahun sakit. Encok, pegel linu, diabetes, stroke, cuci darah. Cuma sebentar, 60 tahun. Tapi dijalani dengan sah. Dibandingkan dengan kita sehat, hahaha, kelihatannya disukai orang. Tapi setelah mati, wassalamualaikum. Ini saya suruh pilih, Bu. Saya minta Ibu pilih keadaan yang mana. Jadi apa juga, Bu, artinya disukai orang cuma 50 tahun terus dibenci sama Allah selama-lamanya. Aib ditutupi di dunia 50 tahun, dibongkar habis-habisan di depan Allah SWT, di depan orang banyak. Jadi apa pula artinya gitu? Kita punya harta yang banyak cuma 60 tahun dan gak ada yang ikut. Anak banyak tapi gak doain. Suami ada, kita meninggal dia nikah lagi. Jadi apa artinya, Bu? Oh, ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dan menemani saya kecuali amal saya itu aja, Bu. Anak, istri dan lain sebagainya itu nanti akan pergi. Akan pergi meninggalkan kita. 7 harian, 40 harian, haul bikin acara, baca Yasin, kirim Fatihah, kirim hadiah dan lain sebagainya. Itu pada saat begitu mungkin ya bagus gitu. Tapi kebanyakan orang juga ngobrol di situ, yang diobrolin hal lain gitu. Walhasil kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga dan menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir kalau bukan dengan upaya yang kita lakukan plus kita tidak merasa pantas di hadapan Allah. Kalau kita masih merasa pantas, gak diterima amal kita. Walhasil, ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Surat Hud ayat 112. Ini adalah ayat yang menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Hud 112, ayat ini yang sangat pendek. Inilah ayat yang bertanggung jawab membuat Rasulullah rambutnya berubah jadi putih. Punya uban. Jadi syayyabatni Hud, kepalanya saya nih ada uban. Itu gara-gara surat Hud ini 112. Apa bunyinya, Bu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Kamu diperintahkan. Perintah istiqomah kepada Rasul ini beda sama kita, Bu. Perintah istiqomah kepada Rasul ini beda dengan kita. Istiqomahnya seorang nabi ini nggak bisa dibayangkan dengan istiqomahnya manusia biasa dan ahli maksiat seperti kita. Istiqomahnya nabi ini nggak bisa dibayangkan dengan
naluri manusia. Hanya bisa kita mengandai-andai saja. Bagaimana mungkin ada manusia dibebankan merubah keyakinan seluruh umat manusia, di mana pada masa itu mereka menyembah berhala, anak perempuan kecil dikubur hidup-hidup, perempuan dijual belikan di pasar, mereka tidak percaya kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu bisa dibunuh kapan saja, peperangan terjadi di mana-mana, hak waris ditiadakan, dan lain seterusnya. Ini manusia seperti ini diperintahkan untuk istiqomah. Istrinya 11. Bagaimana ngatur waktunya? Bagaimana ngatur ibadahnya? Kemudian disifati dalam Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cinta betul sama umat Islam. Dan punya kasih sayang kepada umat Islam. Dalam keadaan paling miskin. Dalam keadaan tidak punya uang. Tapi diperintahkan begitu. Maka kita tidak bisa membayangkan yang namanya Muhammad bin Abdullah itu hakikatnya seperti apa. Ini bagi orang yang mau berpikir tentang Nabi Muhammad. Bagi orang yang peduli kepada Nabi Muhammad. Bagi orang yang gak peduli ya cuma bilang Muhammad, sholawatan aja enggak. Disebut nama Nabi Muhammad, bibirnya aja enggak sholawat. Ini orang diharamkan dari kebaikan yang sangat luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi manusia yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersolawat. Al-bakhil, kata Rasul. Orang pelit adalah man dzukirtu indahu walam yusolli alaiya. Aku disebut di sisinya, dia tidak mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia tidak mengatakan sallallahu ala Muhammad. Dia tidak mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini orang pelit. Jadi definisi orang pelit, orang yang dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu tidak mau nyebut. Na'udzubillah. Nah, di sini Nabi diperintahkan, wa man taba ma'ak. Kamu istiqomah jangan sendirian, tapi cari orang-orang yang taubat. Yang sadar. Nah, ada orang, kalau definisi taubat itu apa, Bib? Panjang kalau saya ceritakan, Bu. Karena level taubat ini ada 8. Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari hal yang makruh, taubat dari menyelisihi sunnah, taubat dari kemudian merasa sudah taubat dari merasa sudah dekat dengan Allah, taubat dari pemikiran yang nggak benar, taubat dari lupa beristighfar. Itu tingkatan paling tinggi. Ini kalau saya jelaskan panjang. Tapi perintahnya di dalam surat Hud ayat 112 apa? Istiqomah sesuai dengan perintah Allah kepadamu Muhammad, jangan sendirian. Bersamailah orang-orang yang sadar. Nah, itu bahasanya saya, orang-orang yang sadar. Orang taubat itu orang sadar diri. Orang yang tidak sadar diri, dia tidak akan pernah masuk ke dalam derajat orang yang taubat, yang bahkan Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk membersamai. Misalkan sadar dirinya miskin, pasti dia kerja. Sadar dirinya nggak tahu ilmu agama, pasti dia belajar. Sadar dirinya kurang istighfar, pasti dia perbanyak. Sadar dirinya nggak pernah sholawatan, pasti dia cari majelis sholawat. Sadar dirinya jauh dari Al-Quran, pasti dia baca Quran. Inilah orang yang tobat, orang yang sadar. Tapi kalau dia nggak sadar, ya wis lah, yang penting lah. Aku nih yang penting. Kalau prinsipnya yang penting, ya berarti terserah saya, kata Allah. Kalau kamu kan prinsipnya yang penting, berarti ya terserah saya. Kamu mau direbus atau mau saya masukkan ke dalam surga? Jadi apa juga Bib, kita ini sholat apa segala macam berusaha merasa tidak layak dan sebagainya untuk memperbesar kesempatan. Kesempatan orang yang sholat khusyuk itu lebih besar dibandingkan kesempatan orang yang tidak sholat. Kesempatan orang yang bersedekah itu lebih besar, memperbesar kemungkinan aja. Dalam rangka memperbesar kemungkinan. Sementara kepastian itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam sholat kita membaca doa ihdinas siratal. Bu, pernah nggak berpikir kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa ihdinas siratal mustaqim? Kenapa kami hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Kenapa bukan saya? Kata para ulama tafsir, maksudnya kami di dalam surat Al-Fatihah, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, karena kalau sendirian saya tidak pantas untuk meminta ini. Maka saya meminta bukan dengan diri saya saja, tapi juga bersama dengan orang-orang soleh yang sholat dengan saya. Bersama dengan umat Islam, bersama dengan para ulama, bersama dengan para habaib, para anak cucu Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Saya sendiri tidak pantas meminta ya Allah. Itu maksudnya. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi bukan sendirian. Makanya orang jomblo ini susah paham ihdinas siratal mustaqim. Kadang orang menikah juga susah paham ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena nggak peduli sama isi keluarganya. Padahal ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu kita membawa keluarga kita. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, itu kita membawa satu RT bersama kita. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita membawa seluruh Indonesia ini bersama kita. Kita bawa. Karena kita tahu sendirian kita tak sanggup. Karena ada orang yang sifatnya kesolehannya itu jama'i. Kalau dia berjamaah dia baru nanti keluar lain lagi. Nah, ya. Baik, saya kira cukup Bu, sudah 1 jam ini kita. Mungkin kita bisa isi dengan tanya jawab. Tafadhol silakan. Ayatnya saja belum selesai saya habiskan ini bacain. Tapi insya Allah kita perluas ya, mungkin ada 15 menit Bu waktunya. Kita bisa pakai untuk tanya jawab. Silakan. Mungkin ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya akan bertanya mengenai kata-kata istiqomah. Iya Ibu. Ternyata istiqomah itu memang luas dan dalam sekali. Iya Ibu. Dan melaksanakannya juga berat kalau ikhlas. Iya Bu. Iya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa walaupun kita semua sudah melakukan sholat di waktu, hanya Allah yang tahu keikhlasan seseorang. Artinya berbeda-beda. Kita dialog Bu ya. Bahkan malaikat saja hanya bisa cium baunya. Jadi namanya ikhlas tuh malaikat tak bisa lihat. Iya, kolbu ini punya warna dan bau Bu. Jadi malaikat mengidentifikasinya tuh pakai bau. Sementara isi dalamnya tuh dia nggak tahu bahkan. Yang tahu betul kata Ibu cuma Allah saja. Apalagi saya. Nah, ya, kadang-kadang saya juga suka menghakimi orang. Semoga Allah mengampuni saya Bu. Silakan Ibu lanjut. Kita tahu ketika sholat itu terhadap godaan setan itu banyak sekali. Iya Bu. Kita diajari doa, misalnya contoh, Robi Alhamdulillah, Hamazati Syaitin. Itu kan doa kita. Iya. Iya Bu. Itu udah meminta kepada Allah. Iya. Iya. Tapi ternyata susah juga. Iya, iya Bu. Baik, makasih Bu. Allah ingin melihat apakah ibu masih punya rasa takut. Dan ternyata ibu punya rasa takut. Sampai di tahap itu ibu sudah berhasil sebenarnya. Ibu mengkhawatirkan sholat ibu kan? Itu berarti ibu sudah orang yang sadar. Nah, ada orang yang penting saya udah baca dah. Iya. Alhamdulillah berarti ibu sadar. Yang bahaya adalah orang yang ngerasa khusyuk. Berarti kan ibu sadar di situ, Bu. Yang kedua, banyak orang minta rezeki, Bu. Padahal Allah kasih sama dia kan. Sebenarnya ibu tuh sudah khusyuk ketika ibu merasakan bahwasannya ibu belum khusyuk. Kenapa ya Allah saya ini sholatnya begini? Kenapa ya Allah saya sholatnya tidak khusyuk? Itu sebenarnya perkataan yang keluar dari lisan orang yang soleh Bu.
itu berasal dari hati yang takut kepada Allah. Itu sebenarnya tujuannya. Karena ibu itu tidak akan pernah bisa, Bu, untuk fokus betul-betul kecuali ibu adalah seorang nabi. Kecuali ibu adalah seorang wali. Mungkin ada yang mau tanya, kalau takut itu lari gitu ya, Bu ya? Bukan. Takut dengan Allah ini beda dengan takut dengan singa. Kalau takut dengan singa kita lari dari singa. Kenapa? Karena ada jalan keluar. Tapi takut dari Allah ini nggak ada jalan keluar kecuali kepada Allah. Doa yang ibu baca itu saya juga baca. Allahumma inna a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Ini doanya Rasulullah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, min nafkhihi dari hembusannya, min hamzihi dari godaannya, wa nafkhihi dari hembusannya, wa nafthihi dan ludahnya setan. Bahkan Rasulullah saja minta kepada Allah agar dijauhkan dari tiupan Rasulullah. Jadi caranya bagaimana? Ya Allah, tolong saya supaya bisa menyembahmu dengan lebih baik. Saya malu ya Allah, karena saya ini tidak bisa untuk bisa khusyuk, tidak bisa ikhlas. Saya malu ya Allah, tolong perbaiki ibadah saya. Ibu terus saja minta kayak begitu, Bu. Akhirnya ibu sampai ke dalam level di mana ibu meminta bukan untuk diri ibu tapi untuk Allah. Kadang-kadang orang minta khusyuk tapi salah, dia minta khusyuk untuk dirinya bukan untuk Allah. Akhirnya ketika dia sudah bisa fokus, dia mulai merasa ya sudah sampai situ sah. Sebenarnya ini adalah never ending journey, Bu. Ini perjalanan yang tidak akan pernah selesai. Dan nikmat, Bu, sebenarnya, Bu. Daripada ibu nanti dikasih khusyuk, terus ibu gak sadar, berhenti kan? Kenapa kadang ada orang minta haji tapi belum dikasih haji? Dia minta terus, Bu. Karena Allah senang diminta sama fulan ini. Dan fulan yang minta haji dan belum haji, ini dikasih pahala haji terus sama Allah. Orang yang haji fisiknya, karena dia punya kemampuan, pahalanya sama dengan orang yang tidak haji karena tidak mampu. Selama orang yang tidak haji karena tidak mampu ini dia ya Allah seandainya saya punya uang haji, saya pasti mau haji. Makanya yuk sekarang sama-sama kita niat meskipun kita belum mampu naik tapi jangan-jangan ada yang mampu tapi tidak mau naik. Nah, itu bukan urusan saya. Nanti saya seuzon pula. Jadi alhamdulillah bagi orang yang mengatakan, ya Rob kenapa saya ini belum bisa khusyuk, tolong Karena intinya pertanyaan ibu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata mohon pertolongannya belakangan. Untuk apa minta pertolongan, Bu? Minta pertolongan supaya bisa ibadah gitu. Balik lagi, Bu, situ. Ibu kan sudah iyyaka na'budu, tapi belum sempurna. Maka ibu mengatakan iyyaka tolongin untuk bisa sampai kepada ibadah yang kau sukai. Pada akhirnya, Bu, ada orang, saya umpamakan kata Syekh Ali Jum'ah. Ada orang dia bangun malam malas, tapi dia paksa, dia lawan dinginnya, dia lawan capeknya, dia bangun malam. Lama-lama jadinya tidak terpak. Lama-lama kalau nggak bangun malam malah sakit badannya. Seperti orang baca Quran awal-awal dipaksa, nggak baca Quran seperti nggak enak hatinya. Ada orang enak nggak baca Quran, naudzubillah. Ada orang nggak enak kalau nggak baca Quran. Ada orang nggak enak, pertama-tama emang levelnya nggak enak kalau baca Quran. Kenapa? Karena belum lancar. Tapi dia paksa terus, dia belajar. Lama-lama dia bisa baca Quran. Lama-lama enak, kok enak. Lama-lama dia merasakan baca Quran itu seperti makan. Kalau nggak baca Quran dia seperti nggak makan, seperti orang nggak makan. Jadi saya harus baca Quran, saya harus berzikir, saya harus ke majelis. Ada orang kalau nggak ke majelis dia kayak nggak makan, Bu. Dia harus duduk di majelis, dia harus duduk di masjid. Kalau nggak lihat mihrab ini dia pusing kepalanya. Dia harus lihat mihrab. Ini ibu dalam proses begitu. Kita lagi awal-awal, Bu. Ini namanya kita awal perjalanan. Awal perjalanan. Hingga akhirnya kita
mendapati tepian yang kita tuju itu adalah tepian kematian, pada saat itu, itulah penentuannya. Dan itu adalah saat-saat yang mengerikan, Bu. Saat-saat yang menakutkan bahkan bagi Imam Syafi'i sekalipun. Semoga kita husnul khotimah. Jadi ini proses, Bu, ya, yang mau saya sampaikan. Ini ujungnya adalah nunggu kita mati saja. Jadi Ibu terus saya berjuang. Jadi jangan Ibu pedulikan. Misalkan, kenapa ya saya nggak usuk? Terus Ibu mikirin, kepikiran nggak usah. Dalam artian, Ibu akhirnya fokus kepada ketidakkhusyuan itu, sehingga lupa ada namanya iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu kita nggak akan pernah sempurna. Yang Allah gandengkan adalah kita harus selalu iyyaka nas. Ini fi'il mudhari, Bu, artinya sampai mati. Selama hayat masih di kandung badan, berarti amalan syariat masih harus kita lakukan. Maka selama hayat di kandung badan, selamanya aku akan menyembahmu, dan aku tahu nggak akan sempurna, selamanya aku akan minta tolong padamu, ya Allah. Selamanya Ibu akan mengatakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, min nafkhihi wa hamzihi wa nafthihi. Minta perlindungan supaya tidak diganggu selamanya. Karena bukan supaya nggak diganggu setannya, karena kita selamanya pasti tahu tanpa Allah kita pasti akan diganggu, dan Allah senang kalau Ibu bermunajat kayak begitu. Baik, ada lagi, Bu, yang mau tanya? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Terus yang barusan Habib bilang nggak enak untuk tidak datang ke majelis ya. Itu nggak termasuk saya seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Semoga saya juga kayak begitu, Bu. Amin, amin, amin. Pengajian. Iya. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi karena saya ini agak lapar jadi nggak konsen. Ibu tadi nanya apa ya? Baik. Ibu harus definisikan dulu. Mungkin di sini ada yang nggak paham apa itu karomah. Karomah itu bahasa Indonesia keramat. Ibu tahu nggak keramat? Ada namanya Jalan Keramat Jati, Bu. Ada namanya Keramat Empang. Ada Empang Bogor, tahu? Ada yang tahu Empang Bogor? Makanya Habib Abdullah bin Musin Alatos. Ada namanya Keramat Luar Batang. Di situ ada makamnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Kenapa dinamakan keramat? Karena punya karomah. Karomah itu definisinya amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, hadatsa liwaliyin min auliyaillah, yang memang ditentukan Allah ada pada para kekasihnya. Beda sama sihir. Kalau sihir, amrun khariqun lil adah, sesuatu yang ada di luar kebiasaan normal, hadatsa li aduwin min aduwillah, yang terjadi pada musuh dari musuh Allah. Kalau karomah pada kekasih Allah, sihir itu pada musuh Allah. Bisa dibedain nggak? Kira-kira yang membedakan apa? Berarti orang karomah ini karena orangnya istiqomah. Ada keramat kecil, ada keramat besar. Keramat kecil contohnya, Bu, mau kesandung nggak jadi. Sebabnya apa? Baca Quran dan zikir, baca la ilaha illallahnya seharinya 1000 misalnya. Konsisten, istiqomah itu. Mau dijahatin orang, nggak jadi, Bu. Orang ngelihatnya jadi kesian. Kenapa? Karena baca ya latif ba'da subuh 129 kali. Ini bahasanya adalah mujarrobat amalan para ulama, eksperimen para ulama yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Masa baca ya latif nama Allah wahai zat yang maha lembut nggak boleh sih, dibid'ahkan, kan ngaco itu. Orang manggil Allah aja kok dibid'ahkan, kan ngaco. Gak diajarkan Rasulullah, gak dicontohkan Rasulullah jumlahnya, tapi diajarkan Rasulullah umumnya. Disuruh membaca Asmaul Husna, perkara angkanya 129 itu adalah eksperimen para ulama. Mau 1000 juga nggak apa-apa.
Nah, apakah istiqomah untuk mendatangkan karomah? Bukan. Istiqomah ini supaya kita selamat begitu aja. Kalau karomah itu justru malah ujian, Bu. Ada orang dikasih ujian, bahasa itu ujian. Ujiannya dia bisa megang sesuatu terus berubah jadi emas. Ini dalam kitab Al-Luma'nya Al-Imam At-Tusi disebutkan. Jadi ada ulama soleh megang sesuatu jadi emas. Ini saya tanya sama ibu, ini nikmat atau ujian? Kan bahaya, Bu, kalau kita dikasih keramat megang sesuatu jadi emas. Nanti suami ibu pegang pula. Terus ibu jual nanti dia. Bu, ingat doa saya tadi nggak? Ya Allah, kalau sakit ini mendekatkan diri kepada saya, maka kasih saya sakit. Bahkan saya berdoa, kalau bisa mata saya diambil, ambil aja ya Allah, saya bilang. Berarti kan saya nggak usah ngajar ibu lagi kan? Mulut saya diambil aja, saya bilang. Nggak apa-apa. Tapi, saya ada tapinya, Bu. Ini agak-agak curang saya ini. Tapi saya cuma mau dimaafin, saya bilang. Saya nggak apa-apa, menderita di dunia itu nggak apa-apa. Tapi saya, kalau mati saya dimaafin aja. Yang penting engkau maafin saya, engkau senang dengan saya, nggak apa-apa, saya bilang. Kenikmatan dunia ini ambillah. Yang penting saya selamat. Itu lebih baik daripada apa, Bu? Daripada kita bisa megang suami terus dia berubah jadi emas. Kita bisa jalan di atas air. Kita bisa terbang. Itu kecil dibandingkan sholat duha yang konsisten selama 25 tahun. Kecil, Bu, dibandingkan hatam 1 juz setiap hari selama 30 tahun. Itu kecil dibandingkan dengan tidak pernah luput sholat berjamaah di masjid selama 50 tahun. Tidak pernah luput baca surat Al-Fatihah untuk mendoakan suami yang sudah meninggal. Bukan doakan suami supaya cepat meninggal. Apa amalannya? Baca Fatihah 100 setiap hari. Doa buat suami. Iya, supaya meninggal. Jangan ya. Jangan doakan suamimu meninggal. Ya, jadi begitu, Bu. Ya, itu. Jadi karomah itu bukan tujuan. Tujuannya adalah ya kalau bahasa gampangnya husnul khotimah. Itu aja. Baik. Ada yang mau tanya lagi, Bu? Kalau mau cepat jangan, Bu. Ibu pengen cepat pulang? Mau cepat atau lama, Bu? Pasti jawabannya jangan kau tanya lagi, Bu. Oh ya udah boleh, silakan. Ya. Iya. Ini penting, Bu. Bu, coba ini bagus, Bu. Saya yakin Ibu pernah ngalamin. Sholat duha terus tiba-tiba capek, lemes. Terus tiba-tiba Ibu jadi kayak lemes gitu kan? Catat, Bu, itu tanda Ibu mengandalkan amal bukan mengandalkan Allah. Bukan kata saya, kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi kalau emang waktunya istirahat, istirahat aja. Kata Nabi, Allah nggak akan bosan sampai kamu bosan. Maksudnya apa? Kamu tuh tenang aja. Yang ngatur tuh Allah, bukan. Yang penting kamu punya perasaan bahwasanya kamu sayang kalau nggak sholat. Yang penting kamu punya perasaan nggak memaksakan diri. Yang penting kamu punya perasaan bahwa yang menentukan amal itu bukan kamu, tapi Allah. Yang memasukkan kamu surga bukan sholat duhamu. Yang ya tadi, Bu, masa sih sholat duha terus nurunin uang 1 miliar sih, kan nggak logis. Saya dapat uang 1 miliar karena rajin sholat duha. Sholat duha nggak khusyuk aja. Saya rajin sedekah, makanya rezeki lancar. Kata siapa? Itu semua karena yang suruh kamu sedekah juga Allah, yang ngasih juga Dia. Kenapa kamu GR? Jadi misalkan lemes, saya semalam nggak baca Rotibul Atos. Ini saya ngakuin. Saya rutin baca Rotibul Atos setiap pada Isya. Nggak saya baca semalam. Kenapa? Karena keliling-keliling sana sini capek sehingga akhirnya lupa, Bu. Ya itu saya menunjuk, ya Allah, saya kenapa nggak istiqomah? Saya bilang, maafin saya Allah, tapi badan saya capek. Semoga besok saya bisa lebih istiqomah lagi. Dan semua ini Allah saya pasrahkan kepadamu, bukan karena saya malas. Kan beda, Bu, orang malas sama orang capek. Beda nggak, Bu, orang malas sama orang capek? Mau ngakalin Allah, nggak bisa. Ya Allah, aku capek loh. Allah tahu dia malas. Jadi ibu ini malas atau capek? Nah, itu jawabannya ibu sendiri yang tahu. Tapi, Bu,
Habib Muhammad bin Ahmad Alatos Aceh tuh, Simpang Ulim Aceh. Itu orang yang punya keramat luar biasa. Wih, macam-macam Bu, ini yang menyaksikan orang-orang benar semuanya. Istrinya aja dimakamkan di Janatul Ma'la di Mekah, di pemakamannya Siti Khadijah daerah situ. Beliau nggak pernah tuh ninggalin amalan Rotibul Atos sehari pun nggak pernah. Mau gempa, mau apa, tetap dibaca. Karena isinya zikir kepada Allah. Isinya apa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terus selesai baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Subhanallah azallah, subhanallah jalla, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Baca la ilaha illallah 50. Baca sholawat 11 kali. Taibuna ilallah, kami bertobat kepada Allah, baca 3 kali. Baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah dan lain seterusnya. Itu bacaan bagus atau jelek, Bu? Gak pernah beliau tinggal itu. Jadi harus punya amalan yang konsisten. 4 misalkan. Kalau nggak bisa 4, 2 aja. Jadi mendingan 4 atau 2. Mendingan 2 setahun daripada 8 sehari. Tahajud mendingan 2 plus 1 setahun ketimbang 4 semalam tok. Baca Quran mendingan 1 halaman setahun sehari daripada 1 juz cuma 1 hari. Habis itu 1 bulan tidak pernah baca lagi. Jadi sedikit yang continue itu lebih dicintai Allah dari banyak yang putus. Tapi kalau ternyata sedikit putus, bertobatlah kepada Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami sudah zolim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, baca itu Bu. Kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti rugi. Itu maksudnya. Ibu ngerasa rugi kan? Lebih pasti rugi kalau ibu nggak ngerasa zolim. Jadi Allah ini luar biasa Bu. Kalau saya katakan Allah senang dipuji, enggak juga. Karena senang itu sama dengan marah, ada efek. Tapi saya mudahkan aja. Allah tuh senang Bu kita puji. Allah tuh senang kalau kita takut sama Dia. Allah tuh senang kalau kita sadar kita kalah sama Dia. Allah senang dengan kita memposisikan diri di bawah. Makanya kita disuruh lama-lama sujud. Di mana posisi, mohon maaf, dubur itu di atas kepala. Tempat keluarnya kotoran itu di atas kepala. Kita disuruh lama-lama. Allah tuh senang melihat orang model yang kayak begitu. Dan Allah senang kepada alim yang bisa mengamalkan ilmunya. Karena orang alim kalau dia pintar ceramah terus dia nggak ngamalin, maka jadi pertama masuk neraka. Termasuk saya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jadi penceramah itu enggak enak Beb, pergi kemana-mana, enak dikasih amplop. Berapa sih? Kemana sih? Dibandingkan tanggung jawabnya saya Bu. Tapi kalau saya nggak nyampein, saya si malakama Bu. Nasihatin bisa dosa, nggak nasihatin pasti mendingan yang bisa dosa aja lah. Bisa dosa berarti bisa nggak Tinggal PR-nya adalah saya minta tolong Allah supaya apa yang saya sampaikan tadi itu saya bisa Jadi saya juga serem Bu. Habib lancar bener ngomongnya, lancar juga azabnya kalau saya nggak ngamalin Bu. Bukannya enak model kayak begini. Ibu nggak bisa tidur malam hari takut masuk neraka. Orang alim tuh lebih nggak bisa tidur Bu. Orang dia banyak ngomong. Ibu dari tadi enak banget, diem aja, dengerin. Yang ngomong saya, yang tanggung jawab saya. Ya, walhasil Bu, kita ini berputarnya antara rahmat Allah dan juga azab Allah. Yaudah kita minta semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita jadi orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Semoga ilmunya menjadi manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang mau nanya? Siap Bu, kalau ibu nggak saya jawab saya dosa. Sholat duha yang terbaik bukan ditentukan sama rokaatnya. Sholat duha yang terbaik ditentukan sama istiqomahnya. Tapi kalau ibu tanya paling banyak, 8 rokaat.
Nggak apa-apa Bu, itu lupa yang bagus. Saya lupa sedekahnya buat 10 orang atau 100 orang kan bagus Bu. Ya. Ya. Lebih baik atas nama suami dan keluarga. Kenapa? Karena nanti malaikat akan mendoakan kita dapat pahalanya. Jadi nggak bakalan hilang Bu. Begitu juga Bu ya. Wali Bu ini. Ibu ini jangan-jangan wali Bu ya. Nyamar pakai baju pink kayaknya. Suami, anak. Bu, jangan gitu juga Bu. Atas nama saya juga nggak apa-apa. Ya, atas nama kita juga nggak apa-apa. Atas nama Jamaah Nurul Qalbi, ustadznya Nurul Qalbi ini, saya sedekah atas nama dia, biar dia. Enggak Bu, atas nama orang siapapun tetap terbawa. Jadi misalkan kita lihat gini Bu, kita pernah gibahin orang, terus kita bingung, selain minta maaf, maka kita sedekah pahalanya kasih ke dia. Gitu ya. Oke, sudah Bu ya? Sudah ya? Saya harus ke BPJS Pusat. Iya Bu. Iya. Gak apa-apa Bu, tambah 2 bagus. Ya. Sehat-sehat Bu, panjang umur, saya doain banyak duitnya. Ya, jangan lupa tuh jilbab-jilbab bergok-bergok yang gak kepake Bu ya, di rumah tuh, keluarin kasihin orang. Itu semua supaya kita nggak dihisap sama Allah SWT dan insya Allah kita husnul khotimah. Aku qouli hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih Bu, saya pamit. Assalamualaikum.